Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, 11 atau 12 tahun yang lalu, banyak orang mempergunjingkan film yang meramalkan bahwa kiamat akan jatuh pada bulan 12 tahun 2012. Setelah diputarnya film tersebut, kupasan-kupasan ilmiah seputar akan terjadinya fenomena alam pun bertebaran. Akankah kiamat benar-benar terjadi pada bulan 12 tahun 2012? Ternyata tidak. Gereja sejak awal telah mengajarkan bahwa semua hal tentang akhir zaman merupakan bagian dari misteri Allah yang tak terselami oleh manusia. Hanya Allah Bapa yang mengetahuinya. Oleh karena itu tidak semestinya kita menjadi resah, apalagi takut dan bereaksi dengan melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Saudara-saudari yang terkasih, kita memang sesungguhnya senantiasa digugah untuk selalu tanggap akan banyak persoalan hidup, baik yang bersifat individual maupun sosial, sebagai akibat dari perilaku yang tidak beres. Perilaku yang tidak beres itu kebanyakan bersumber dari pikiran dan sikap yang tidak bersih dan tidak bijaksana karena jauh dari sumber kehidupan yang sejati. Musim penghujan akan segera tiba, dan media sering memberi contoh kenyataan dengan menunjukkan sungai yang dipenuhi sampah. Bahkan ditampilkan pula banyak sungai yang airnya tidak tampak karena di permukaan sungai penuh sampah termasuk lemari dan kasur. Perilaku sembarangan, tidak peduli, menganggap remeh, dan aneka kebiasaan buruk lainnya membuat orang membuang sampah ke sungai sehingga sungai menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibat yang bakal terjadi sangat banyak, mulai dari banjir, bau busuk, sarang penyakit, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, sikap dan perilaku buruk tidak hanya terkait dengan membuang sampah saja, tetapi juga memperlakukan hidup. Banyak orang dengan senang hati menumpuk sampah dalam dirinya. Akibatnya, hidup menjadi tidak beres dan berpengaruh buruk dalam relasinya dengan sesama. Allah Bapa prihatin terhadap manusia yang adalah citranya sendiri, tetapi tidak berkembang dalam kepenuhan. Maka, putranya Yesus Kristus diutus untuk hadir di tengah kehidupan manusia supaya menggugah kita untuk makin menyadari perlunya membenahi diri supaya hidup makin segar, mencapai kepenuhan, dan menebarkan pengaruh positif dalam relasi dengan sesama dan lingkungan. Karena itulah, di tengah kerumitan hidup yang sering membuat banyak orang terperangkap oleh kebiasaan buruk, kita disadarkan lagi untuk membuka diri supaya bisa melihat terang dan
mampu menyelaraskan hidup dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang mahasiswa pernah men-sharingkan pengalamannya di bangku kuliah. Dia adalah salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ilmu komputer. Pernah suatu ketika dia sedang menyelesaikan sebuah tugas program yang dirasa cukup sulit. Saking sulitnya, maka tidak banyak teman sekelasnya yang bisa mengerjakan tugas tersebut. Ketika dia benar-benar selesai mengerjakan program tersebut, entah karena gembira atau apa, dia pun spontan langsung berteriak, "Saya hebat!" Kontan, teman di sebelahnya langsung menepuk bahunya dengan keras, plak. Dan si teman yang menepuk bahunya itu berkata, "Kamu jangan sombong. Apa yang kamu miliki ini tidak ada apa-apanya. Ingat, ini semata-mata anugerah dari Tuhan." Dia pun terdiam dan kemudian dia menjadi sadar. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah singkat ini, akankah kita menunggu sebuah pukulan keras dari Sang Pencipta untuk menyadarkan kita? Ingat, sekali-kali kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan untuk larut dalam kesombongan kita. Belajarlah dari kisah Titanic, kapal terbesar di era awal abad ke-20 yang mampu mengangkut 3.000 penumpang dari Inggris ke Amerika Serikat. Karena memiliki teknologi tercanggih saat itu, dengan penuh kesombongan, pemiliknya berkata, "Jangankan 7 samudra, bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini." Maka di suatu malam yang dingin, di pelayaran perdananya, kapal ini menabrak sebuah gunung es. Kapal besar ini pun tenggelam membawa ribuan penumpangnya berserta kesombongan yang dibawanya. Begitulah ketika Sang Pencipta ingin menunjukkan kekuasaannya atas kita manusia untuk menyadarkan bahwa betapa kecil sebenarnya kita manusia, betapa lemah dan tidak berdayanya kita manusia. Lantas jika demikian, sampai kapan kita harus menunggu kehancuran karena kesombongan kita? Akankah kita menunggu datangnya malapetaka untuk menyadarkan kita? Ingatlah bahwa kehancuran manusia ada pada saat ia mulai sombong dengan apa yang dimilikinya. Ketika manusia berada pada titik tersebut, maka Tuhan akan membalikan keadaannya. Karena itu sadarlah apa yang dikatakan Injil tadi. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga Putra-Mu membangkitkan harapan bagi kami yang mengimani Dia di bumi ini. Semoga sabdanya menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang perjalanan siara hidup kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.